Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Rizky Dwi Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 20103011138. Saya mahasiswi Prodi S1 Fisioterapi semester 4 kelas B Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas pertemuan ke-6 dari Bapak Nurdin Zudi, yaitu mengenai sains, agama, dan Tuhan. Ini ada pada pelajaran Islam dan Iptek. Untuk itu langsung saja saya akan berargumentasi mengenai sains, agama, dan Tuhan. Baik, sains merupakan sebuah cabang ilmu yang saat ini perkembangannya sangat pesat. Ilmu ini mempelajari, mencari, membuktikan, dan memahami seluruh isi alam semesta kita ini. Bahkan dengan sains, ilmuwan dapat menjelaskan dengan secara logika, dengan secara teori bagaimana alam semesta kita ini terbentuk. Tetapi dari kacamata saya pribadi, dengan melihat banyaknya fakta yang ada sekarang ini, justru dengan berkembangnya ilmu sains, sekarang kedudukan Tuhan tidak lagi dianggap ada. Agama bukan lagi hal yang harus dianut ajarannya. Justru manusia di abad ini, khususnya para ilmuwan, menganggap bahwa ajaran agama Islam itu adalah ajaran yang kuno, yang tidak layak untuk kita anut atau kita terapkan pada era modern saat ini. Jauh sebelum ilmuwan menemukan teori-teori tentang alam semesta ini, kitab suci Al-Quran terlebih dahulu sudah menjelaskan semuanya. Bahkan yang hal-hal kecil sekalipun itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yang sebagaimana kita tahu bahwa kitab suci Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut saya keadaan sekarang ini merupakan salah satu bentuk efek negatif dari pesatnya perkembangan ilmu sains, yang kemudian ilmu sains ini memperakasai kemajuan teknologi saat ini, di mana dibuktikan dengan banyaknya manusia, banyaknya masyarakat yang menganut ajaran ateisme, bahkan ada yang tidak mempercayai Tuhan itu ada. Padahal sejatinya dalam agama Islam, sains itu diperuntukkan untuk meningkatkan keimanan dalam beragama. Saya ulangi bahwa sains itu diperuntukkan dalam meningkatkan keimanan dalam beragama. Kenapa begitu? Karena pada masa ilmuwan hebat seperti Ibnu Rushd, Ibnu Sina, dan lainnya, penemuan sains yang beliau dapatkan itu digunakan untuk memperkuat dogma-dogma Islam. Jadi di sini kitab suci mengatakan bahwa Tuhan menciptakan alam dengan seluruh isinya, maka sains bekerja untuk membuktikan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan alam ini, semesta ini beserta isinya. Tetapi yang terjadi pada saat ini itu kebalikannya, di mana adanya ilmu sains ini dipakai untuk membuktikan ajaran agama, sehingga ajaran agama itu dapat dipercayai oleh masyarakat. Nah, kenapa hal ini terjadi? Menurut saya, hal ini terjadi karena manusia sekarang apapun itu hanya membenarkan hal-hal yang mampu dicerna oleh logika, sehingga ajaran agama tanpa pembuktian dari penemuan ilmu sulit diterima di tengah meningkatnya teknologi saat ini. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang beragama, kita diwajibkan untuk beriman, untuk mempercayai Tuhan, karena jika tidak dipungkiri bahwa kita pun akan ikut terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan, seperti dengan tidak mempercayai adanya agama ataupun adanya Tuhan. Saat ini semua hal dapat dijelaskan dengan ilmu sains. Tidak semua, tetapi hampir 80% semuanya itu bisa dijelaskan secara logika, secara teori dengan ilmu sains. Bahkan ilmuwan ternama Stephen Hawking pernah berkata bahwasanya
Tuhan tidak diperlukan dalam penciptaan alam semesta ini. Nauzubillahiminzalik. Padahal yang menciptakan alam semesta beserta isinya ini Tuhan. Tetapi karena adanya ilmu sains, karena dia ilmuwan, karena dia dapat menemukan sebuah teori mengenai alam semesta ini, beliau mampu mengatakan bahwa Tuhan tak diperlukan dalam penciptaan alam semesta ini. Dampak dari hal-hal tersebut itu apa? Dampaknya adalah kekuasaan Tuhan tentang alam semesta beserta isinya tidak lagi relevan karena tergusur oleh ilmu-ilmu teori-teori yang ditemukan oleh para ilmuwan. Sains, agama, dan juga Tuhan sejatinya sangat berkaitan, di mana Tuhan menjelaskan penciptaannya dalam kitab suci Al-Quran, khusus yang beragama Muslim, agar hamba-hambanya tahu bahwa Tuhan itu maha besar, maha agung, maha kuasa. Itu semua dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran secara mendetail. Dan adanya sains itu dipergunakan untuk membuktikan secara nyata bahwa firman Allah SWT yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di depan mata kita itu benar nyatanya ada. Jadi hamba-hamba Allah SWT ini diberikan bukti dengan adanya sains ini. Tetapi yang ada di era sekarang di mana teknologi semakin pesat, itu membuat hal itu menjadi terbalik. Agama akan dipercaya jika ada pembuktian dari sains. Terima kasih atas waktunya telah menonton video saya. Saya sadari dengan penuh bahwasannya argumentasi saya tadi banyak kekurangannya, banyak kesalahan katanya, dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu saya mohon ampun kepada Allah SWT dan saya mohon maaf kepada penonton video saya ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.